Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 411, ubah semuanya. Ada apa denganmu, cantik? Apakah sedang ada masalah? Seorang pemuda baru saja mulai berbicara. Kemudian dia bertabrakan dengan pemilik toko mie yang sedang menyajikan mie. Kalian berdua cari mati? Ya. Pemilik toko itu bertanya dengan serius dari tempatnya berdiri sambil satu tangannya memegang semangkuk mie. Kedua pemuda itu pun tertegun dan tidak berani berbicara. Lagi pula, orang yang tinggal di daerah sini semuanya sudah tahu dengan latar belakang toko mie ini. Seluruh toko yang ada di sepanjang jalan ini harus membayar biaya kebersihan kecuali toko mie ini. Toko mie ini tidak hanya terbebas dari membayar biaya apapun. Bahkan ketika ada seseorang yang datang untuk mencari masalah, preman sekitar akan segera datang membantunya. Bos, tidak, kami hanya melihat dirinya sedikit sedih, jadi kami datang untuk bertanya. Pemuda itu jelas mengetahui latar belakang toko ini. Dia pun menjawab pemilik toko mie sambil buru-buru menarik temannya. Apakah kalian berhak untuk menjadi penenang dalam kesedihan? Apakah kalian tahu mengapa tidak ada orang yang berani untuk menyentuh toko kecilku ini? Pemilik toko mie melototi kedua pemuda itu. Memangnya kenapa? Pelanggan di toko pun merasa penasaran. Karena satu kalimat yang dilontarkan suaminya, Ethan dan yang lainnya langsung tidak berani lagi. Kalian cari tahu saja sendiri. Setelah pemilik toko mie selesai berbicara, dia pun menghampiri Angel dengan membawa 2 mangkuk mie. Beberapa orang di toko terkejut, kedua pemuda itu pun segera membayar dan pergi meninggalkan toko mie. Nona, apakah kamu bertengkar dengan suamimu? Pemilik toko mie bertanya dengan lembut sambil meletakkan 2 mangkuk mie di hadapan Angel. Angel kembali tersadar dari lamunannya. Kemudian dia menjawab sambil tersenyum kaku. Ah, tidak, tokomu belakang ini baik-baik saja, kan? Iya. Berkat kalian, mereka tidak berani memalak lagi. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun datang ke sini untuk mencari masalah. Angel menganggukkan kepalanya pelan. Kemudian dia mengambil garpu dan mulai makan. Mie yang awalnya terasa sangat enak pun kali ini terasa pahit di mulutnya. Pemilik toko mie menghela napasnya ketika melihat kedua mangkuk mie yang berada di hadapan Angel. Betapa familiarnya pemandangan ini. Awalnya, Valentino juga sering datang ke sini sendirian dan memesan 2 mangkuk mie. Nona, aku tidak akan banyak berbicara, namanya hidup pasti akan selalu ada masalah. Aku hanya bisa mengatakan kalau suamimu itu benar-benar orang yang baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui. Pemilik toko mie tahu, saat ini Angel membutuhkan waktu untuk menyendiri, maka dia pun tidak banyak bicara dan langsung meninggalkannya. Mendengar hal tersebut lantas membuat mata Angel semakin merah. Dia pun berhenti memakan mie sejenak. Masalah memang tidak bisa dihindari, tetapi ada beberapa hal tidak hanya sesederhana tersandung, kan? Semua itu karena Angel peduli dan menghargai Valentino, sehingga dia tidak bisa menoleransi hal ini sedikit pun. Valentino seharusnya tidak membohongi Angel. Di dalam toko yang sunyi, Angel makan mie dengan tenang. Matanya memerah karena menangis terseduh-seduh. Tampak punggungnya membuat orang lain merasa iba. Hanya Valentino yang mampu membuat seorang CEO perusahaan dengan kepribadian keras seperti Angel menangis sedih sendirian di toko. Angel meletakkan garpunya. Dia duduk dengan tenang selama beberapa saat, kemudian mengeluarkan uang dan menaruhnya di meja. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan toko mie. Pemilik toko mie yang terus memperhatikan Angel, langsung mengikuti Angel secara diam-diam, kemudian melihatnya pergi dengan menaiki taksi. Sekitar 20 menit kemudian, Valentino datang dengan mengendarai sebuah motor listrik. Bos! Valentino langsung berteriak kencang ketika dia masuk ke dalam toko. Pemilik toko mie muncul sambil memegang lap di tangannya, lalu berkata, "Istrimu sudah pergi." Pemilik toko mie sama sekali tidak terkejut ketika melihat Valentino datang. Kalau Valentino tidak memiliki perasaan yang mendalam pada Angel, mengapa dia bisa datang ke sini sendirian untuk makan mie selama bertahun-tahun? Pergi kemana? Valentino merasa sedikit lega sekaligus menyesal. Seharusnya dia datang lebih awal. Dia pergi ke arah selatan dengan menaiki taksi berplat mobil B7265 Ki. Kata pemilik toko mie segera. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi naik taksi. Aku titip motorku di sini karena baterainya sudah habis. Valentino pun membalikan badan dan berjalan pergi.
Tempat ini terpencil, tidak mudah mencari taksi di sini. Teriak pemilik kedai mie. Lalu bagaimana? Valentino sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau tidak keberatan, kamu boleh pakai motor roda 3-ku, lebih mudah untuk menyetir sendiri. Pemilik toko mie mengatakannya sambil mengeluarkan kunci. Terima kasih. Setelah Valentino mengucapkan terima kasih, dia pun mengulurkan tangannya untuk menerima kunci, lalu berjalan keluar lagi. Valentino menyalakan mesin motor roda 3 itu. Kemudian dia menyetir ke arah Engil pergi. Dia menyetir sambil mengirimkan Hendrik nomor plat mobil itu. Setelah Danu menutup teleponnya dengan Valentino, dia pun segera mengatur apa yang diperintahkan Valentino. Kalau ada satu dari ratusan bagian rencana meteor yang berubah sedikit saja, maka akan memengaruhi keseluruhan rencana. Dalam sekejap mereka pun langsung bertindak. Satu kalimat yang dilontarkan Valentino dapat menggemparkan seluruh kota Neo. Perkataan ini jelas tidak berlebihan. Di dalam pasar swalayan yang besar. Saat ini, lampu LED yang menjulur di sepanjang layar iklan di luar menampilkan tulisan berwarna merah dengan penawaran spesial dan semacamnya. Di dalam pasar swalayan, seorang pemuda tiba-tiba mendatangi bagian belakang layar. Didin, tolong ubah konten iklan hari ini. Pemuda itu pun langsung berbicara kepada seorang karyawan yang berada di depan komputer. Kenapa, Pak? Apakah ada tambahan penawaran harga baru? Bukan, ubah kata-katanya menjadi ketika aku membiarkanmu bersinar, maka kamu pun bersinar. Ingat, fontnya harus terlihat jelas dan ukurannya cukup besar. Kepala toko mengatakannya sambil meletakkan secari kertas. Ini? Karyawan itu sedikit bingung ketika dia membaca jelas tulisan pada kertas tersebut. Tidak usah bertanya, ubah saja. Setelah kepala toko selesai berbicara, dia pun mengawasinya. Baiklah. Karyawan itu pun segera menganggukkan kepala dan mulai melakukannya. Kata-kata seperti ini juga banyak ditampilkan di depan toko-toko. Kalau diperhatikan, bagian depan ratusan toko di seluruh kota Neo semuanya bertuliskan kata-kata itu. Ubah. Seluruh konten iklan pun diubah menjadi kata-kata itu. Meskipun rencana meteor memiliki ratusan penanggung jawab, tetapi bagaimana mungkin dari seluruh area perdagangan, hanya ada ratusan toko saja. Selain itu, banyak hal dapat dilakukan dengan mudah dengan kekuatan rencana meteor saat ini. Pada saat yang bersamaan, banyak tempat hiburan di kota Neo turut melaksanakan perintah ini. Ubah seluruh konten layar LED besar yang berada di atas alun-alun. Termasuk papan iklan di sekitar dan reklame di jalan. Semuanya diubah. Diganti. Seketika, ibu-ibu yang sedang menari di alun-alun pun terlihat tertegun. Mengapa layar besar ini tiba-tiba mati? Perusahaan taksi Bluebird merupakan perusahaan taksi terbesar di kota Neo. Jumlah taksi yang berada di perusahaan ini mencapai lebih dari 8.000 unit, kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, Panji, bos dari perusahaan Mentari Gemilang terlihat serius. Dia datang sendiri ke kantor untuk mengadakan rapat. Aku tidak akan banyak berbicara. Ganti semua konten iklan yang ada di taksi hari ini. Panji duduk di kursi utama dan langsung memberikan perintah. Direktur Panji, iklan yang kami atur malam ini semuanya untuk grup Rajasa. Ini adalah pesanan yang besar. Seseorang mengatakannya dengan bingung. Bab 412, memperlihatkan kekuatan untuk pertama kalinya. Benar, Direktur Panji. Grup Rajasa menghabiskan dana miliaran untuk biaya iklan kali ini demi mendongkrak reputasi. Sepertinya hal ini tidak bisa ditunda. Jika hal ini ditunda dan diganti dengan konten lainnya, kita harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Para eksekutif perusahaan membicarakan hal ini, mereka menyarankan Panji untuk tidak menundanya. Kalian harus mengerti, aku bukan datang untuk berdiskusi dengan kalian, aku datang untuk memberitahu kalian. Apa kalian mengerti? Cepat ubah kalau sudah mengerti. Sesuai dengan perubahan di atas, aku mau 8.600 taksi milik perusahaan untuk menyalakan lampu darurat. Perintah ini berlaku di seluruh kota. Nada bicara Panji serius, dia mengulurkan tangan dan meletakkan selembar kertas. Para eksekutif perusahaan tidak berani membantah lagi. Mereka pun buru-buru mengikuti instruksi Panji. Dua perusahaan taksi lain yang sedikit lebih kecil di kota Neo pun mengeluarkan instruksi seperti yang diperintahkan Panji. Dalam sekejap, puluhan ribu taksi di kota Neo menerima perintah ini. Seluruh komunitas pengemudi taksi dibuat geger karena hal ini. Gedung utama stasiun televisi kota Neo. Para karyawan sedang sibuk mengatur tempat dan mengecek peralatan. Malam ini, ada wawancara penting di saluran TV kota Neo.
Mereka mengundang Andreas Laki dari grup Laki yang merupakan pengusaha terkenal di kota Neo untuk mewawancarainya secara langsung tentang proses kewirausahaannya. Hal ini sangatlah penting, tidak ada orang yang berani menganggap enteng acara ini. Akan tetapi, Direktur stasiun TV bernama Andi yang jarang sekali muncul, buru-buru datang pada saat ini. Beritahu kepada yang lain bahwa wawancara hari ini dibatalkan. Stasiun TV akan melaksanakan penangguhan penyiaran. Laksanakan perintah ini. Direktur Andi mengeluarkan instruksi dengan wajah serius. Direktur Andi, ini bukan lelucon. Bagaimana stasiun TV bisa menangguhkan penyiaran seenaknya? Apalagi hari ini kita mengundang Andreas Laki, CEO grup Laki. Ada banyak orang yang menantikan Direktur Andreas untuk menceritakan kisah kesuksesannya. Benar, Direktur Andi. Sekarang, Direktur Andreas sudah sampai di stasiun TV kita. Kalau acara ini dibatalkan, bukannya itu sama seperti sedang mempermainkannya? Para karyawan merasa sangat kebingungan. Mereka berulang kali membujuk Direktur Andi agar dia tidak membatalkan acara ini. Ini? Direktur Andi sedikit ragu. Apa persiapannya sudah selesai? Tidak perlu terlalu repot. Saat ini, Andreas berjalan masuk menuju tempat wawancara sambil tersenyum. Direktur Andreas, saya harus menyampaikan hal ini kepada Anda. Wawancara hari ini mungkin harus dibatalkan karena kami memiliki jadwal lain. Direktur Andi pun memberanikan diri untuk meminta maaf pada Andreas. Andreas terdiam ketika mendengar hal itu. Dia menatap Direktur Andi dengan sedikit tidak senang, lalu mengernyit sambil berkata, "Apa maksudnya? Kamu pikir waktuku sangat luang untuk menemani kalian bermain di sini?" Tidak. Saya tahu 1 jam milik Direktur Andreas sudah bernilai ratusan juta. Tapi jadwal yang sudah direncanakan malam ini benar-benar khusus dan tidak bisa diubah. Direktur Andi merasa sedikit sungkan dan cemas. Raut wajah Andreas terlihat masam. Semua orang tahu bahwa Andreas akan diwawancarai oleh stasiun TV Kota Neo hari ini. Kalau Andreas diusir, mau taruh di mana mukanya? Aku tidak peduli dengan siapa dan rencana apa yang kalian punya. Malam ini, wawancara ini harus dilakukan sesuai jadwal. Aku tidak percaya ada urusan yang lebih penting di Kota Neo sampai harus mengesampingkan grup Laki. Nada bicara Andreas serius dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini? Direktur Andi melirik kertas yang ada di tangannya. Dia merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Mata Andreas seketika melebar saat melirik kertas itu dengan santai. Karena Andreas sepertinya melihat sesuatu yang mengejutkannya. Apa yang ada di tanganmu? Tanya Andreas dengan suara rendah. Ini adalah jadwal kami malam ini. Merupakan perintah yang tidak boleh dibantah. Direktur Andi menjelaskan dengan tidak berdaya. Biar aku lihat. Andreas mengulurkan tangan, dia mengambil dan melihat isi kertas itu. Segera setelah itu, Andreas langsung membelalakan matanya. Wajahnya pun penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Andreas tidak mengenal nama Angel? Ketika melihat isi kertas ini dan mengingat kembali apa yang terjadi antara Valentino dan Angel di keluarga Cendana hari ini, Andreas langsung memahaminya. Saat ini, Andreas mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Direktur Andreas, kalau Anda bersikeras untuk tetap mengadakan wawancara ini, saya akan menyampaikannya pada yang bersangkutan. Kita melihat apakah jadwalnya bisa ditunda. Direktur Andi menghela napas panjang. Tunggu. Andreas tiba-tiba berteriak, lalu menarik Direktur Andi. Ada apa? Direktur Andi merasa sedikit kebingungan. Tidak. Jangan sampaikan hal ini. Urusan ini yang terpenting. Wawancaraku tidak ada apa-apanya. Lakukan saja sesuai dengan jadwal. Tidak masalah, aku punya waktu kapan saja. Wawancarai aku lain kali saja. Andreas buru-buru berkata dengan perasaan terkejut di dalam hatinya. Direktur Andi menatap Andreas dengan tatapan kosong, dia merasa sedikit bingung. Perubahan sikap Andreas yang begitu mendadak benar-benar membuat Direktur Andi sedikit bingung. Kenapa diam saja? Cepat pergi! Apa kamu akan mendapatkan hasil baik kalau kamu menunda hal ini? Cepat pergi! Hari ini, aku sendiri yang akan mengawasi hal ini. Desak Andreas. Baik. Direktur Andi mengangguk-angguk kepalanya, lalu dia mulai mengatur semuanya. Andreas menghela napas panjang. Dia hampir mengulurkan tangan dan menampar mulutnya sendiri. Untung saja Andreas melihat kertas itu. Kalau tidak, tamatlah riwayatnya. Jika Andreas menunda urusan Valentino,
maka Andreas merasa merinding ketika memikirkannya. Sejauh ini, banyak tempat, toko, dan perusahaan yang sudah menerima perintah dari Valentino. Valentino telah merencanakan hal ini dalam waktu yang lama. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Rencana meteor memperlihatkan kekuatan Valentino untuk pertama kalinya. Seluruh kota Neo menjadi gempar. Di sisi lain, Valentino juga menerima telepon dari Hendrik. Hendrik memberi laporan singkat. Tuan Muda Valentino, pihak kami telah mengonfirmasi keberadaan Nona Angel. Sekarang dia berada di pusat kota Neo. Baik, jawab Valentino. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Saat mengendarai motor listrik roda 3, Valentino kembali menelpon Danu. Telepon terhubung, Valentino hanya mengucapkan satu kata. Luncurkan. Rencana meteor yang berada di bawah kendali akan diluncurkan untuk pertama kalinya. Di pusat kota Neo. Angel duduk di tepi sungai sendirian sambil memandang pemandangan di kejauhan. Setelah malam tiba, angin malam yang berembus dari tepi sungai menerpa tubuh Angel. Rasanya sangat sejuk. Ombak dan air pasang membentur tepian sungai dengan bantuan angin. Gelombang ombak naik turun tak beraturan seperti suasana hati Angel. Meskipun ada banyak lampu di pusat kota, lingkungan sekitar masih tampak redup. Kegelapan seolah-olah akan menyelimuti Angel. Kak, aku yakin Kak Valentino bukan orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Suara Jenny terdengar dari telepon. Angel merasa sangat sedih. Dia juga tidak menemukan siapapun untuk diajak bicara. Dia hanya bisa mengungkapkan keluh kesahnya pada Jenny. Jenny meninggalkan semua urusan yang sedang dikerjakannya, lalu kembali ke hotel untuk memberikan pencerahan pada Angel. Aku juga percaya Valentino bukan orang yang seperti itu, tapi aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Angel menundukkan kepala sembari menghela napas perlahan-lahan. Bab 413, menyebar di seluruh kota. Apa yang kamu lihat belum tentu benar, sama seperti waktu aku melihat gelang kakak ipar saat berada di hotel. Apakah dengan itu saja dapat membuktikan bahwa kakak ipar yang melakukannya? Sama denganmu. Kamu melihat kakak ipar bersama Cindy, tapi itu saja tidak dapat membuktikan bahwa kakak ipar selingkuh. Kata Jenny kepada Angel dengan wajah serius. Tapi mereka terlihat sangat mesra. Aku lihat Cindy merangkul lengan Valentino. Apalagi Valentino telah berbohong padaku. Kata Angel sambil menggelengkan kepala. Jenny yang mendengarnya tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, dia tidak berada di sana saat peristiwa itu terjadi. Kak, satu hal yang harus kamu pastikan. Apakah kakak ipar mencintaimu? Tanya Jenny setelah beberapa saat. Iya. Angel tidak ragu menjawab pertanyaan ini. Benar, kalau kakak ipar tidak mencintaimu, tidak mungkin dia terus setia padamu selama 3 tahun ini. Selama beberapa hari ini, aku mengingat kembali segala kejadian yang telah dialami oleh kakak ipar selama 3 tahun ini. Kak, tidak ada yang mampu bertahan jika berada di posisi kakak ipar. Kalau kakak ipar masih bertahan, itu demi kamu. Pria yang rela dipermalukan dan menanggung beban berat demi seorang wanita adalah bukti bahwa pria itu mencintainya. Kata Jenny. Tapi meskipun dia benar-benar mencintaiku, apa berarti dia bisa bermesraan dengan wanita lain? Kata Angel, meski hatinya sudah bisa memaafkan Valentino. Terkadang, orang-orang dapat menilai apa yang tidak bisa kita nilai. Mungkin Angel tidak mempercayai perkataan Valentino, tapi dia percaya pada pendapat sang adik. Kak, aku rasa selama seorang pria benar-benar mencintaimu, meskipun dia bermesraan dengan wanita lain di luar, hal itu tidak masalah. Jenny tidak tahu apakah perkataan ini terdengar masuk akal. Pokoknya dia telah mengucapkannya. Jenny, kamu sudah gila? Mana bisa seperti itu? Angel terbelalak. Uhuk. Jenny hanya berdehem tanpa menjawab. Angel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia membuka mulut hendak mengucapkan sesuatu, dia mengurungkan niatnya. Angel berdiri, lalu memperhatikan sebuah LED display yang berada di tepi pantai Neo. Angel seperti melihat namanya di monitor tersebut. Kakak kenapa? Kenapa diam saja? Kamu bahkan berada di luar seorang diri. Cepat pulang! Kata Jenny lewat telepon. Jenny, tunggu sebentar. Aku melihat sesuatu yang aneh. Angel masih mengamati LED display tersebut. Apa itu? Tanya Jenny penasaran. Nanti akan aku fotokan untukmu. Aku matikan dulu.
Angel mengakhiri panggilan tersebut, lalu segera maju beberapa langkah ke depan agar bisa melihat lebih jelas. LED display itu seharusnya menayangkan sejarah Pantai Neo serta gambar-gambar Pantai Neo yang diambil secara langsung. Namun saat itu, gambar-gambar yang seharusnya ditayangkan telah dihapus. Sebuah kalimat berhuruf besar menggantikannya. Angel, maafkan aku. Kalimat yang tidak panjang, tapi cukup membuat Angel melongo. Ini. Ada apa ini? Angel? Bukankah itu namaku? Apakah kalimat ini ditujukan padaku atau hanya kebetulan? Namun, mana ada yang kebetulan di dunia ini? Baru saja dirinya dan Valentino bertengkar, lalu kalimat permintaan maaf ini tiba-tiba muncul. Wah, apa ini? Pernyataan cinta, ya? Tulisan itu tidak seperti pernyataan cinta. Mana ada kata maaf di pernyataan cinta? Kalimat itu lebih mirip permintaan maaf. Banyak orang yang berada di pantai juga melihat kalimat yang ditampilkan pada LED display tersebut. Mereka sangat terkejut. Coba kalian lihat di belakang. Masih ada tulisan lagi di belakang. Astaga, ada apa ini? Seru seorang gadis. Mereka pun membalikkan badan untuk melihat ke belakang, termasuk Angel. Detik berikutnya, mata Angel terbelalak. Di bagian terdalam pusat kota Neo adalah bagian paling ramai di kota Neo. Pada saat ini, sepanjang mata Angel memandang yang dia lihat adalah tulisan Angel. Baik itu pada papan LED berjalan yang berada di depan toko-toko maupun LED display di mal-mal, termasuk taksi-taksi yang dikemudikan di jalan. Semua benda yang dapat menghasilkan cahaya menampilkan tulisan yang sama. Angel, maafkan aku. Tulisan itu berjumlah 1, 10, puluhan, bahkan ratusan. Tulisan yang sama ditampilkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana Angel tidak tercengang? Jika dilihat dari tampak atas kota Neo, tulisan yang sama juga akan terlihat. Lampu neon yang awalnya tidak berhenti berkedip pertama-tama mati secara bersamaan. Detik berikutnya, tiba-tiba banyak lampu yang kembali menyala, dimulai dari pusat kota Neo. Tidak peduli tulisan apa yang sebelumnya ditampilkan oleh lampu-lampu itu, tapi saat ini, ketika kembali menyala semua berubah menjadi tulisan itu. Angel, maafkan aku. Bagaikan bintang di gelapnya malam dan lautan api yang berkobar karena angin. Dimulai dari pusat kota Neo, lampu neon lain di kota Neo juga ikut menyala. Seluruh kota Neo. Mungkin tidak semua papan LED menampilkan tulisan itu, tapi setiap jalan di kota Neo pasti ada. Karena taksi-taksi yang membawa penumpang juga menyalakan lampu LED, kalimat itu muncul pada papan LED taksi. Nama Angel tertulis di mana-mana. Seluruh kota dikejutkan oleh kejadian ini. Tidak sedikit dari orang-orang yang merasa tercengang. Baik mereka yang berlalu lalang maupun para pengemudi mobil, tiba-tiba berhenti. Mereka tercengang melihat ini. Nama Angel akhirnya menjadi pusat perhatian dan memberikan kesan yang mendalam bagi mereka. Angel terbelalak, kepalanya berdenyut, tangannya menutup mulut saking kagetnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tit! Tit! Tiba-tiba, sebuah suara klakson mobil membuyarkan keterkejutan Angel. Angel berpaling ke asal suara. Dia melihat Valentino yang duduk di motor listrik roda 3 tersenyum ke arahnya. Mungkin karena terlalu cepat mengendarai motor, rambut Valentino agak acak-acakan. Saat Angel melihat ke arahnya, Valentino segera membuang puntung rokok di tangannya, lalu mengeluarkan sebuah papan LED. Ibarat fans yang mendesain nama idolanya di papan LED dan membawanya ke sebuah konser. Plak! Valentino menyalakan papan LED itu. Lampu kecil warna-warni langsung menyala dan membentuk sebuah kalimat. Angel, maafkan aku. Saat ini, orang-orang yang berada di pusat tertegun saat melihat ini. Namun, mereka sama sekali tidak percaya bahwa ini perbuatan Valentino. Mereka mengira Valentino memungut papan itu di jalanan. Seorang pemilik motor listrik roda 3 tidak mungkin bisa membuat karya sebesar ini. Setelah pulih dari kekagetannya, Angel segera menghampiri motor itu, merampas papan LED dari Valentino dan mematikannya. Bab 414, menggemparkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Angel mengernyit sambil menatap Valentino. Apa kamu menyukai kejutan ini? Ucap Valentino dengan lembut, lalu memeluk Angel. Angel segera memberontak, lalu memandang Valentino dengan marah. Aku masih belum memaafkanmu. Kamu tidak boleh memelukku. Valentino mengusap hidungnya, lalu menunjuk belakang Angel dan berkata dengan pelan. Lihat, semua itu kupersiapkan untukmu. Angel melihat belakang lagi selama beberapa saat.
Di sana masih tertulis kata-kata itu. Aku tidak percaya. Angel melihat pemandangan yang seperti mimpi ini sambil mengangguk tanpa sadar. Dia merasa dirinya sedang bermimpi. Meski sedang bermimpi pun, Valentino juga tidak mungkin bisa sehebat ini, kan? Walau Mario dari grup laki juga tidak sanggup melakukan hal seperti ini. 10 atau puluhan mungkin bisa, tapi kalau ratusan hingga ribuan, siapa yang bisa mengendalikan semua itu? Kejadian ini sungguh tidak nyata. Angel tidak bisa mempercayainya, meski tulisan Angel itu sangat jelas. Jadi, kalau memang aku yang melakukannya, apa kamu akan memaafkanku? Tanya Valentino dengan penuh arti. Angel agak ragu, kemudian menatap puluhan ribu lampu tersebut dan menjawab. Oke. Kalau memang kamu yang melakukannya, aku akan memaafkanmu. Valentino tersenyum lebar, kemudian berbalik dengan kedua tangan di belakangnya dan menatap keramaian kota Neo. Selirku, coba kamu lihat, ini adalah kerajaan yang kurebut untukmu. Nada bicara Valentino sangat pelan, wajahnya diliputi dengan rasa percaya diri. PVFT? Angel seketika tertawa saat melihat gaya Valentino berbicara. Sial! Ada orang gila yang memanfaatkan barang orang lain untuk menghibur pacarnya. Olok seseorang ketika mendengar ucapan Valentino. Haha! Yang benar. Dia saja naik motor roda 3, tapi malah mengatakan kalau dia yang melakukan itu. Kalau dia yang melakukannya, aku akan berenang di sungai ini sekarang juga. Semuanya langsung tertawa terbahak-bahak dan memandang Valentino dengan tatapan menghina. Jangankan naik motor roda 3, bahkan kalau hari ini Valentino membawa Mercedes-Benz G-Class, juga tidak ada orang yang percaya kalau Valentino yang mengatur kata itu tersebar ke penjuru kota Neo. Lihat. Orang lain saja tidak percaya. Bagaimana aku bisa percaya? Angel mencebik sambil menatap Valentino. Valentino hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Kalian sudah boleh mengganti ke kalimat selanjutnya, yaitu, Angel, aku mencintaimu. Begitu panggilannya tersambung, Valentino segera memberitahu mereka sambil tersenyum. Selesai berkata, Valentino langsung menyimpan ponselnya. Melihat gaya Valentino, orang-orang di sekitarnya seketika terbahak-bahak. Coba kamu lihat, dia pintar berakting, loh. Hahaha. Halo? Coba ganti ke kalimat selanjutnya, ganti jadi nama pacarku. Hahaha. Salah seorang pemuda juga mengeluarkan ponselnya dan pura-pura sedang bertelepon. Namun, pemuda itu belum sempat tertawa puas. Lampu-lampu di sekitarnya, termasuk layar besar yang ada di sisi sungai juga seketika padam. Kondisi di sana menjadi gelap gulita. Tidak hanya iklan elektronik yang ada di depan banyak toko, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga ikut padam. Mereka semua agak bingung, ada apa ini? Setelah kurang lebih 1 menit berlalu, orang-orang di sekitar belum sempat memahami apa yang terjadi, tapi layar besar di sisi pantai Neo kembali menyala. Angel, aku mencintaimu. 3 kata itu sangat menusuk mata orang-orang yang ada di sana. Tanpa menunggu reaksi orang-orang tersebut, dimulai dari layar besar tersebut, lampu di kota Neo juga mulai menyala. Iklan-iklan yang ada di depan toko juga ikut menyala, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga begitu. Semuanya menampilkan kalimat tersebut. Angel, aku mencintaimu. Kini, Angel dan orang-orang yang menertawakan Valentino tadi termangu di tempat. Mereka semua memandang hal itu dengan tidak percaya. Siapa yang berani mengatakan kalau ini hanyalah sebuah kebetulan? Valentino baru menyelesaikan panggilannya, lalu kalimatnya juga langsung berganti. Apa ada kebetulan yang sangat pas seperti ini? Valentino! Angel menoleh ke arahnya dengan perlahan, lalu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Sudah kubilang, ini adalah wilayah yang kuberikan untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Ujar Valentino dengan serius kepada Angel sembari tersenyum. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar menjadi tidak bisa berkata-kata. Mereka sama sekali tidak berani mengolok Valentino lagi. Angel menatap kalimat itu dengan mata yang memancarkan kilauan bahagia. Dia sungguh terharu dengan perbuatan Valentino. Semua ini adalah maksud hati Valentino terhadap dirinya. Valentino sedang mengumumkan kepada penjuru kota Neo kalau dia sungguh tulus mencintai Angel. Ayo kita pulang. Kamu tidak keberatan dengan motor roda 3 ini kan? Valentino menggenggam tangan Angel sambil berjalan ke arah motor roda 3-nya. Angel bergumam sambil menundukkan kepalanya. Sepeda elektrik saja aku tidak keberatan. Valentino tertawa senang.
Setelah itu, Valentino mengemudikan motor roda 3 itu dan kembali ke kota Neo bersama Angel. Dengan suasana malam ini, paling cocok pergi ke Hotel Paradise. Angel, aku masih ada sebuah kejutan untukmu. Ucap Valentino sambil mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan. Apa itu? Tanya Angel dengan heran. Kamu akan tahu ketika tiba di sana. Valentino sengaja menjawab dengan misterius. Hotel Paradise adalah tempat kesukaan Angel. Jadi, mulai malam ini, Hotel Paradise sudah menjadi milik Angel seorang. Begitu mereka berdua memasuki kota Neo, semua kalimat. Angel, aku mencintaimu. Terpampang jelas di hadapan Angel. Valentino mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan, sementara Angel duduk di belakang sambil melihat sekeliling. Saat ini, hati Angel sangat terharu dan tidak ingin melupakan hari ini. Semua lampu di kota ini hanya menyala demi Angel seorang. Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Kalau hal ini terjadi pada wanita lain, sepertinya dia akan sangat terharu, kan? Ketika mereka berdua sedang melaju dengan pelan, ada banyak orang di tepi jalan dan sedang mengamati kalimat yang terpampang itu. Banyak wanita yang tampak cemburu, lalu mengomeli pacar mereka yang ada di samping. Kalau pacar mereka bisa melakukan hal seperti ini untuk mereka, maka mereka akan melakukan apapun yang diminta pacar mereka. Mereka semua tidak akan bisa menyangka kalau pemeran utama dari kehebohan kota Neo pada malam ini adalah dua orang yang sedang naik motor roda 3 dan melewati hadapan mereka. Setelah terdiam selama 5 menit, Angel baru menyatakan isi hatinya. Terima kasih, Valentino. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bersedia melakukan lebih banyak lagi untukmu. Jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Begitu mendengar ucapan Valentino, Angel semakin terharu. Malam ini, banyak keluarga hebat di kota Neo sedang mengalami syok. Bagaimanapun, orang yang sanggup melakukan hal ini bukanlah orang biasa. Bukan orang biasa lagi, tapi orang yang sangat mengerikan. Selain beberapa orang yang mengetahui siapa pelakunya, yang lainnya sedang sibuk menebak-nebak siapa pelakunya. Ada beberapa orang yang mengenali Angel, mereka pun sangat terkejut. Keluarga Brianto dari kota Neo sangat kaget, sementara keluarga Cendana dari kota Neo juga sangat tercengang. Andreas tahu dengan hal ini, tapi dia tidak berani menceritakannya pada orang lain. Sedangkan semua anggota keluarga Kusuma juga termangu. Mary bahkan memotret banyak foto dan mengirimkannya kepada Jenny. Melihat foto yang dikirim ibunya, Jenny sangat tersentuh, tapi dia tidak mengatakannya pada Mary. Jenny hanya mendoakan Valentino dan Angel di dalam hatinya. Valentino bersedia melakukan semua ini untuk Angel sudah cukup membuktikan ketulusannya. Bab 415, Kamulah Duniaku. Keluarga Cendana dari kota Neo. Cindy berbaring di atas ranjang sembari membuka story Instagram teman-temannya dan melihat foto pemandangan di malam hari. Di foto tersebut, ada 3 kata. Angel, aku mencintaimu. Yang sangat besar dan menarik perhatian. Melihat semua story teman-temannya yang dipenuhi oleh foto itu, mata Cindy seketika memerah, hatinya juga terasa pedih. Hingga saat ini, dia baru mengerti kalau dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Angel. Selamanya tidak bisa dibandingkan dengan posisi Angel di hati Valentino. Demi Angel, Valentino bisa melakukan hal yang menggemparkan satu kota. Cindy tidak tahu bagaimana caranya Valentino bisa melakukan hal itu, tapi seharusnya sangat sulit kan? Namun, demi Angel, Valentino tetap melakukannya. Angel, apa kamu tahu? Aku sangat cemburu padamu, sungguh cemburu. Gumam Cindy. Bukan hanya Cindy seorang yang cemburu pada Angel. Pada malam ini, baik itu wanita dari keluarga biasa atau dari keluarga ternama, bahkan para artis top, semuanya sangat cemburu dengan wanita bernama Angel. Setiap wanita memiliki impian bak seorang putri. Setiap wanita berharap bahwa mereka bisa bertemu dengan pria yang bisa melindungi mereka. Sedangkan pada saat ini, wanita yang bernama Angel itu sangat jelas sedang dilindungi dan disayangi oleh pasangannya. Bagaimana mungkin wanita lain tidak cemburu pada Angel? Di kediaman Kiara. Perang! Kiara menggertakkan giginya, kemudian melempar sebuah vas antik hingga hancur berkeping-keping. Aku tidak percaya! Aku tidak percaya kalau Angel yang dimaksud adalah Angel Kusuma! Aku tidak percaya! Kiara yang sedang memakai sepatu hak tinggi pun mengentakkan kakinya berkali-kali pada serpihan vas tersebut. Sorot mata Kiara diliputi oleh rasa cemburu dan dengki. Kenapa kamu tidak merasa kalau Angel yang dimaksud adalah Angel Kusuma? Tanya Robert sembari tersenyum dingin.
Maksudnya? Kiara terdiam, kemudian menoleh menatap Robert. Robert tersenyum penuh arti, kemudian berkata dengan nada sinis. Meski Valentino punya uang, dia juga tidak akan bisa melakukan hal seheboh ini. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Tanpa menunggu jawaban Kiara, Robert lanjut berkata. Siapapun itu, Valentino pasti sudah diselingkuhi. Jadi menurutmu, siapa yang bisa melakukan hal sebesar ini? Robert semakin bersemangat ketika memikirkannya. Begitu selesai berkata, dia langsung tertawa senang. Kiara hanya mengedipkan matanya, kemudian menepuk tangannya dan berkata, benar juga. Hal ini pasti dilakukan oleh penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Bukankah hal ini sudah kita tebak waktu itu? Hendrik bisa sebaik itu terhadap Angel pasti karena Angel memiliki suatu hubungan dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Kemungkinannya hanya ada dua, yaitu Angel punya hubungan kotor dengan Hendrik atau dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Nada bicara Kiara terdengar sangat yakin. Jadi, aku harap pemeran utama malam ini adalah Angel Kusuma. Setelah beberapa saat, keluarga kita sudah akan menyelenggarakan perjamuan keluarga. Pada saat itu, aku ingin membocorkan hal ini di hadapan seluruh keluarga Kusuma. Agar hidup Angel hancur, agar Valentino tahu kalau dia sudah diselingkuhi. Lebih baik lagi kalau nenek bisa mengusir mereka berdua yang merusak nama baik keluarga. Robert tersenyum sinis. Ekspresinya tampak sangat senang. Bagus. Kita seperti itu saja nanti. Sorot mata Kiara juga tampak sangat dingin. Pada saat ini, kota Neo sangat meriah seperti sedang merayakan tahun baru. Banyak orang yang keluar jalan-jalan dan memotret pemandangan yang sulit dilupakan ini, kemudian mengunggahnya ke story Instagram untuk dilihat teman-teman dari berbagai kota. Banyak orang yang tidak berada di kota Neo, jadi mereka merasa foto itu sudah diedit. Hingga ada orang yang mengirimkan videonya, barulah orang-orang itu percaya. Ada beberapa fotografer profesional yang mengabadikan suasana penjuru kota Neo malam ini menggunakan kamera terbang. Ketika kamera terbang itu memotret seluruh kota Neo, foto tersebut tampak sangat menakjubkan. Para wartawan kota Neo juga sibuk melaporkan kondisi kota karena ini merupakan berita besar yang menggemparkan seluruh kota Neo. Ketika ada orang yang membuka televisi dan menggeser ke stasiun TV kota Neo untuk menonton berita terkini, mereka malah melihat saluran televisi kota Neo sudah dipenuhi oleh ketiga kata itu. Malam ini, seluruh kota Neo diselimuti oleh suasana romantis dan mengharukan itu. Tiga kata yang sederhana itu seperti menjadi perwakilan dari dewa cinta. Banyak pasangan yang garis pertahanannya runtuh akibat diselimuti suasana yang romantis ini dan menyatakan cinta mereka terhadap pasangan masing-masing sambil bergandengan tangan. Bahkan ada beberapa pasangan yang terlalu cemburu dan terus membandingkan diri sendiri dengan wanita bernama Angel. Semakin dibandingkan, suasana hati mereka pun kian muram. Oleh karena itu, banyak yang bertengkar dengan pacar mereka dan ada yang sampai putus pada saat itu juga. Ada yang baru mulai pacaran, ada yang sudah putus. Semua itu disebabkan oleh tindakan Valentino. Orang-orang hanya bisa mengatakan, ada yang berhasil pacaran berkat Valentino, tapi ada yang putus juga karena Valentino. Sedangkan orang yang menyebabkan semua itu, Valentino, tidak mengetahui apapun. Dia seperti seorang penerima barang butut yang membawa motor roda 3. Bibir Valentino sedang tersungging senyuman tipis dan sambil membawa Angel melewati jalan. Valentino, dari mana datangnya motor roda 3 ini? Angel baru tersadar. Valentino sengaja berkata dengan bangga. Aku menukarkan sepeda elektrik dengan penjual mie. Mendengar ucapan Valentino, Angel seketika terdiam. Dia baru tahu kalau Valentino pergi mencarinya di kedai mie. Meski kamu melakukan semua itu, kamu juga harus menjelaskan semuanya kepadaku dengan jelas. Sebenarnya, Angel sudah tidak marah kepada Valentino. Ucapan Jenny ditambah dengan semua yang dilakukan Valentino terhadapnya, sudah cukup membuat Angel paham dengan isi hati Valentino. Namun, dia tidak berniat membiarkan Valentino begitu saja. Bagaimana kalau Valentino mengulanginya lagi kelak? Jelaskan apa? Aku memang tidak melakukan apapun, hanya saja Tuan Besar Lukman sering mendengar namaku, makanya sini membawaku pergi menemui Tuan Besar Lukman. Jawab Valentino dengan terang-terangan. Cih, aku tidak percaya. Angel mencebikkan bibirnya, lalu sontak menunjuk arah depan dan berteriak. Hati-hati! Valentino segera mengerem dan berhasil menghindari taksi tersebut. Di atas taksi itu juga terlihat tiga kata itu. Angel, apa kamu tahu?
Sebenarnya aku punya satu kesempatan. Asalkan aku mengangguk setuju, aku sudah bisa mendapatkan seluruh dunia, tapi aku melepaskannya. Ucap Valentino dengan serius. Sorot mata Angel tampak sedikit rumit, kemudian balas bertanya. Kenapa? Karena kamulah duniaku. Dengan kamu di sampingku, aku baru mendapatkan seluruh dunia yang sesungguhnya. Jawab Valentino tanpa menoleh ke belakang. Sorot matanya tampak lembut. Mendengar ucapan Valentino, Angel seketika tertegun. Mulutnya terbuka, tapi tidak tahu harus berkata apa. Angel, percaya atau tidak, beri aku sedikit waktu dan aku akan membuktikannya padamu. Ujar Valentino lagi. Angel juga tidak tahu apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dia hanya mengangguk dan berkata, Oke. Meski Valentino tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Angel, ini hubungan mereka berdua lumayan kompak. Hubungan mereka seperti, meski tidak dikatakan, mereka paham dengan maksud masing-masing. Jadi, walau Valentino tidak menjelaskannya, Angel bisa memahaminya. Sekarang kita mau pergi kemana? Ini bukan jalan ke rumah dan juga bukan jalan ke kedai mie, kan? Tanya Angel setelah melihat-lihat jalan sekitar. Aku tidak tahu apa yang kamu mau, tapi aku bersedia memberikan seluruh dunia kepadamu. Jadi, aku akan membawamu ke sebuah tempat dan memberimu satu kejutan lagi. Nada bicara Valentino penuh dengan percaya diri. Hendrik sudah selesai mengatur segala hal mengenai Hotel Paradise. Malam ini, Valentino ingin hubungannya dengan Angel bisa memasuki jenjang berikutnya. Cih, masih sok misterius. Angel mencebik, tapi saat ini dalam hatinya muncul sebuah penantian. Bab 416, Hotel Paradise. Hotel Paradise. Sebenarnya, Hotel Paradise bukanlah hotel termewah di seluruh hotel di kota Nio. Hotel Paradise hanyalah hotel bintang 4. Namun, meski hotel tersebut hanyalah hotel bintang 4, hotel tersebut ramai akan pengunjung. Hotel ini adalah hotel yang fokus pada nuansa romantis dan bisa memuaskan keinginan banyak pelanggan. Tema dari hotel itu adalah cinta. Banyak putra-putra konglomerat, bahkan beberapa orang terkemuka sering membawa wanita untuk menikmati suasana di sini. Begitu seseorang sudah pernah menikmati hotel ini sekali, mereka akan sulit melupakannya. Jadi, bisnis hotel ini selalu meledak dan ramai pengunjung. Akan tetapi, Hotel Paradise sangat sepi malam ini. Lahan parkir yang berada di depan pintu utama hotel biasanya selalu padat akan mobil. Malam ini, lahan parkir itu kosong melompong. Orang-orang yang melewati hotel itu mengira hari ini Hotel Paradise sedang tutup sementara. Akan tetapi, lampu warna-warni Hotel Paradise masih terang benderang. Lampu besar berbentuk hati yang terletak di samping nama hotel masih menyala. Hal itu menandakan bahwa Hotel Paradise tidak tutup dan sedang beroperasi seperti biasa. Hotel ini memiliki 19 lantai, yang memiliki arti sehati sejiwa, perasaan yang akan berlangsung selamanya. Hotel Paradise memiliki makna yang sangat dalam. Pada saat ini, ada sebuah karpet merah yang digelar dari tangga hingga ke lahan parkir. Di kedua sisi karpet merah itu ada para wanita cantik yang berbalut gaun merah yang sedang berdiri. Mereka adalah pegawai hotel. Mereka seperti sedang menantikan sesuatu dengan sabar. Ada banyak putra konglomerat yang ke sana dengan mobil mewah mereka. Begitu melihat kondisi Hotel Paradise, mata mereka langsung berbinar. Jangan-jangan malam ini Hotel Paradise sedang menyelenggarakan permainan yang mengasyikkan? Namun, ketika mereka ingin membawa pasangan mereka melewati karpet merah tersebut, malah dihentikan oleh pegawai hotel. Hari ini, Hotel Paradise sudah dipesan oleh seseorang, jadi kami tidak menerima tamu lainnya. Begitu mendengar ucapan itu, semuanya seketika terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Meski Hotel Paradise hanyalah sebuah hotel bintang 4, level dan biaya dari hotel ini sudah mencapai level hotel bintang 5. Hotel dengan 19 lantai dan jumlah kamar yang mencapai ratusan, berapa harganya kalau ingin memesan satu hotel? Mereka juga tahu kalau orang yang bisa memesan hotel ini pasti adalah orang yang sangat hebat. Jadi, mereka juga tidak menunda-nunda lagi dan segera pergi dari hotel itu. Selang beberapa saat kemudian, sebuah motor roda 3 yang bobrok pun melaju ke arah Hotel Paradise. Valentino, kamu bilang kamu menyukai tempat ini, makanya aku membawamu kemari. Ucap Valentino dengan santai. Perasaan Angel agak campur aduk, tapi dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Ucapan Mary memang benar. Dia tidak boleh terus mencemaskan pria, apa yang harus dia berikan, pada akhirnya tetap harus diberikan. Lagi pula, 3 tahun sudah berlalu.
Angel menarik napas dalam. Sorot matanya yang tadinya tampak gugup, kini sudah penuh keyakinan. Pada saat ini, Angel baru sadar ketika Valentino membawa mereka ke hotel, banyak mobil mewah yang melewati mereka. Mobil-mobil itu adalah mobil mewah yang harganya mencapai miliaran, sementara yang paling murah adalah di atas 1 miliar. Namun, saat ini mobil-mobil itu sedang pergi dari Hotel Paradise. Mobil-mobil itu seolah baru saja diusir. Valentino, mereka kenapa? Apa hari ini Hotel Paradise sedang tutup? Tanya Angel dengan heran. Tidak tahu, mungkin ada orang kaya yang memesan seluruh hotel. Ucap Valentino sambil tersenyum tipis dan menjaga kecepatan motor roda 3. Hah? Angel tampak sedikit kecewa, kemudian kembali berkata. Kalau begitu, untuk apa kita pergi ke sana? Tentu saja harus pergi ke sana. Nanti aku akan coba bernegosiasi dengan mereka. Apakah mereka bisa memberikan kita satu kamar? Bagaimanapun, malam ini adalah malam yang tak terlupakan bagi kita berdua. Jadi kita harus melakukannya di tempat yang kamu sukai, kan? Ucap Valentino sembari tersenyum jahil. Ketika mendengar perkataan Valentino, wajah Angel langsung memerah. Dia melirik punggung Valentino sesaat, lalu menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, dalam perjalanan menuju hotel, terdapat banyak mobil mewah di jalanan. Sedangkan motor roda 3 ini sangat mencolok dan tidak cocok dengan pemandangan di jalan. Mereka berdua sudah cukup mencolok, sekarang ditambah lagi dengan motor roda 3 yang bobrok itu. Mereka menjadi semakin menarik perhatian. Haf, Kak, jangan ke sana lagi. Apa kamu tidak melihat kami sudah keluar? Jendela sebuah mobil BMW diturunkan dan pemuda tersebut menampakkan kepalanya. Kini mereka sudah semakin dekat dengan pintu utama hotel. Karena ada banyak mobil yang ingin keluar, jalannya jadi agak macet. Ya, jangan berdesakan dulu. Kamu kirim barangnya nanti saja. Biarkan kami lewat dulu. Mobil lainnya juga ikut menurunkan jendela mobil. Aku bukan datang untuk mengirim barang, tapi untuk menginap di hotel. Jawab Valentino dengan serius. Segala hal yang berhubungan dengan Angel akan diurus Valentino dengan serius. Hahaha. Kak, kamu lucu sekali. Pemuda itu menatap Valentino dari atas hingga bawah. Meski Angel sangat cantik, begitu melihat rambut Valentino yang sudah seperti sarang burung karena ditiup angin dan motor roda 3 yang bobrok itu, siapa yang bisa menahan tawa? Walaupun ada yang menodong pisau ke leher mereka, mereka juga tidak akan mengelompokkan Valentino dan Hotel Bintang 4 itu. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikelompokkan bersama. Hal itu seperti pengemis yang tidak boleh masuk ke istana. Aku memang ingin menginap di hotel itu. Raut wajah Valentino tampak datar. Setelah itu, dia pun melewati BMW itu dan menuju ke arah hotel. Cit! Tidak disangka, pemuda itu tidak senang dan segera mengerem BMW-nya. Malam ini aneh sekali. Di seluruh kota Neo, ada kata aku mencintaimu sekarang Hotel Paradise juga dipesan oleh seseorang. Tidak hanya itu, kini orang yang mengemudikan motor roda 3 saja sudah merasa dirinya sanggup menginap di Hotel Paradise. Aku sungguh ingin melihat bagaimana kamu bisa menginap di hotel itu. Pemuda itu mengusap kepalanya. Raut wajahnya juga tampak sinis. Di samping pemuda itu, ada seorang wanita yang memakai riasan tebal. Wanita itu tampak sedang merendahkan Valentino dan sangat sinis. Raut wajah Valentino tidak berubah dan hanya terus melaju ke depan dengan motor 3 rodanya. Sedangkan Angel tampak agak malu dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Ayo! Ayo dilihat! Pria yang mengendarai motor roda 3 ini ingin membawa pacarnya menginap. Pemuda yang naik BMW itu tertawa, lalu segera turun dari mobil dan berteriak ke sekeliling. Belasan mobil mewah yang ada di sana juga menurunkan jendela mobil karena penasaran. Setelah melihat Valentino, mereka seketika tercengang. Sementara pasangan mereka yang duduk di kursi sebelah juga ikut mencari tahu. Ketika melihat Valentino yang mengendarai motor roda 3-nya menuju hotel dengan serius, semuanya sontak membicarakan hal itu. Dia gila, ya? Harga satu malam di Hotel Paradise hampir 20 juta. Uang sebanyak itu sudah bisa membeli berapa banyak motor roda 3? Sepertinya dia datang untuk membuat lelucon, ya? Lagi pula kami juga tidak ada urusan lain. Aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Hahaha. Sekarang yang paling penting adalah, meski kamu punya uang pun, kamu juga tidak bisa menginap. Hotel sudah dipesan seseorang untuk 1 hari ini. Padahal aku sudah memesan kamar sejak 3 hari yang lalu, tapi hari ini mereka langsung mengembalikan uangku.
Aku saja tidak berani mengatakan apa-apa. Semua orang seketika tertawa. Mereka membuka jendela mobil dan menyalakan rokok sembari menatap Valentino seperti sedang melihat orang bodoh. Bab 417. Apa kamu datang untuk menjemputku? Saat mendengar kata-kata itu, Angel semakin tersipu, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan berkata, Valentino, kita jangan malu-maluin di sini. Ayo cepat kita pulang saja. Namun, Valentino melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, Aku pasti akan melakukan apa yang sudah aku janjikan. Satu lagi, ingatlah kalau apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, bukan berarti suamimu juga tidak bisa melakukannya. Ucap Valentino dengan sangat percaya diri. Tapi, Angel ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dipotong oleh Valentino. Jangan tapi, dengar aku saja. Nada bicara Valentino memiliki sentuhan nada yang mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Angel menggelengkan kepalanya tanpa ada. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya berdiam diri dan di bawah tatapan ejekan orang-orang di sekitarnya. Di depan gerbang Hotel Paradise, semakin banyak kendaraan berkumpul. Mereka semua sudah mendengar bahwa malam ini Hotel Paradise sudah dipesan penuh. Namun, ada seorang yang mengendarai motor 3 roda yang butut, mati-matian ingin tinggal di hotel itu. Orang-orang ini juga terlihat sangat santai. Mereka menyalakan rokok dan menonton dengan tenang, menunggu Valentino mempermalukan dirinya sendiri. Sit quiet! Suara motor roda 3 yang menginjak rem di depan pintu hotel. Para karyawan Hotel Paradise tertegun sejenak. Hotel ini sudah buka selama lebih dari 10 tahun, tapi ini pertama kalinya motor roda 3 datang ke sini. Bahkan kalau itu adalah pengiriman barang-barang hotel, itu pun dikirim dengan menggunakan mobil van dan lewat melalui pintu belakang hotel. Motor roda 3 listrik yang sangat menyedihkan ini sungguh menarik perhatian banyak orang. Pergi! Mau apa datang kemari? Di sini bukan tempat memungut sampah. Kedua satpam bergegas menghampiri Valentino dan mengusirnya. Konyol. Pada malam ini, mereka itu akan menyambut orang terhormat. Kalau motor roda 3 ini memengaruhi suasana hati orang terhormat itu, maka mereka juga pasti akan langsung dipecat. Melihat adegan ini, orang-orang di belakang mereka semua tertawa terbahak-bahak. Wajah Angel semakin memerah karena malu. Hatinya penuh dengan rasa malu sampai-sampai tidak ingin turun dari motor. Namun, Valentino sepertinya tidak mendengar kata-kata satpam, tidak hanya tidak putar balik dan pergi, tapi langsung turun dari motor. Pada saat ini, karpet merah yang memesona hanya beberapa langkah dari Valentino. Angel, turunlah! Valentino mengulurkan tangannya menyambut Angel, seperti dalam dongeng, sang pangeran mengulurkan telapak tangannya ke sang putri. Aku! Angel duduk di jok motor roda 3 dengan ekspresi gelisah. Percayalah padaku. Valentino menatap Angel dengan tegas. Angel dan Valentino saling memandang selama 2 detik, lalu tanpa sadar mengulurkan tangannya dan turun dari motor dengan bantuan Valentino. Aku lihat kamu ini sepertinya tidak mengerti bahasa Indonesia, atau apa ya? Di sini tidak diizinkan parkir, terutama kendaraan motor roda 3-mu itu. Satpam merasa sedikit tidak sabar. Namun, Valentino seolah masih belum mendengar kata-katanya. Angel, 3 tahun lalu tidak ada yang memberikan ucapan selamat pada saat upacara pernikahan kita, dan itu pun sangat sederhana. Tapi tidak apa-apa, aku perlahan-lahan akan menebusnya. Aku tahu kalau kamu selalu memimpikan karpet merah di hatimu, jadi hari ini, aku membawamu ke karpet merah. Aku juga tahu, kamu ingin hubungan kita diakui dan diberkati oleh keluarga Kusuma. Percayalah padaku, mereka pasti akan melakukannya, aku akan membuat mereka, dan membuat Nyonya Besar Kusuma dengan tulus memberkati kita nanti. Nada bicara Valentino memang sangat tenang, tapi kata-kata ini membuat hati Angel bergetar. Ternyata Valentino tidak pernah melupakan masa lalu ini dan selalu menyimpannya dalam hatinya. Ternyata, Valentino selalu mengetahui setiap isi pikirannya Angel dan Valentino juga bekerja keras memikirkan cara untuk mengatasinya. Baik-baik. Angel segera menganggukkan kepalanya dan berusaha menekan perasaan air mata terharunya. Saat ini, Angel pun merasa lebih tenang. Angel bahkan tidak peduli dengan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Dia bersedia untuk memegang tangan Valentino dan melangkah ke karpet merah bersama-sama. Kalau orang lain mau tertawa, mau meragukan ataupun bahkan menghina, selama mereka berdua saling mengerti, maka itu sudah cukup. Hei kalian berdua, hari ini hotelnya sudah dipesan. Bahkan jika kalian punya uang sekalipun, kalian juga tidak akan bisa tinggal di sini. Silakan kembali. Ucap satpam dengan mengerutkan kening.
Kalau Valentino dan Angel masih tidak pergi juga, maka satpam-satpam itu akan mengusir mereka. Tolong beri kami kesempatan satu kali saja. Aku ingin meminjam karpet merah ini dengannya sebentar. Boleh, kan? Angel menoleh sedikit, matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, menatap satpam dengan tatapan memohon. Valentino merasa sangat terkejut. Demi hubungan mereka berdua, Angel yang merupakan seorang gadis dengan kepribadian yang kuat, bersedia merendahkan diri dan memohon. Satpam pun juga sedikit terpana untuk sementara waktu, menghadapi kecantikan Angel yang seperti bidadari, sungguh membuat orang tidak bisa menolak. Kalau pada hari biasanya, Satpam tidak keberatan untuk memenuhi keinginannya mereka berdua. Akan tetapi malam ini adalah malam spesial, jadi jelas tidak bisa. Maaf, tidak bisa. Jawab Satpam dengan suara berat. Hahaha. Apa yang aku dengar? Ternyata mereka sampai memohon pada orang lain untuk membiarkan mereka berjalan di karpet merah. Pemuda BMW itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku juga sudah mabuk. Apa-apaan ini? Apa mungkin pas menikah tidak berjalan di karpet merah ini? Jadi sekarang ingin coba merasakannya? Lihat cara dia mengendarai motor roda 3 yang rusak itu. Aku rasa dia juga menggunakan motor roda 3 saat dia menikah dan berjalan di benang merah saja. Omong-omong, aku sangat kasihan melihat gadis itu. Wanita yang begitu cantiknya, kenapa kamu tidak sembarang mencari om-om kayak saja? Ejekan dari semua orang di belakangnya, lalu di sampingnya berdiri satpam, sedangkan di depan hotel ada tatapan mengejek dari belasan pelayan wanita cantik yang mengenakan pakaian congsam. Valentino yang sudah melihat jelas pemandangan itu, dengan perlahan menarik telapak tangannya Angel. Tolong panggilkan manajer kalian keluar. Valentino berkata dengan acuh tak acuh. Panggil manajer apaan? Satpam benar-benar kehilangan kesabarannya dan berkata, tidak ada gunanya kamu memanggil siapapun di sini hari ini. Bahkan jika Tuan Muda Robert dari grup Kusuma datang kemari, dia juga tidak akan bisa berjalan di karpet merah ini. Benar sekali, cepat pergi sana. Identitas pria terhormat malam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Satpam lainnya juga berkata dengan suara yang berat. Saat dua satpam kemari dan sedang berusaha mengusir mereka berdua, salah satu satpam langsung mendorong paksa motor roda 3 Valentino. Saat ini, lebih dari selusin pemuda BMW menonton adegan ini, sambil menikmati rokok di mulut mereka dengan wajah yang sangat bahagia. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, terdengar sebuah omelan yang membuat kedua satpam segera berhenti mengusir orang. Melihat seorang pria paruh baya berseragam satpam berjalan tergesa-gesa dengan ekspresi gugup di wajahnya. Para pemuda BMW di belakang mereka semua tercengang. Mungkinkah pengendara motor roda 3 ini juga mengenal Kapten Satpam di Hotel Paradise ini? Kak Stefanus. Sapa kedua satpam itu. Valentino sedikit mengernyit dan berpikir apakah Kapten Satpam ini datang untuk menjemputnya. Melihat Kak Stefanus berjalan cepat menuju sisi Valentino dengan kecemasan di wajahnya dan bertanya sambil berjalan. Kalian berdua, apakah melihat Tuan Muda? Tuan Muda? Seorang satpam tercengang melihat sekeliling dan berkata, Tidak melihat. Bagaimana mungkin tidak melihat? Ini sudah saatnya dia datang. Kak Stefanus berjalan kemari dengan sedikit keraguan. Apa kamu datang untuk menjemputku? Tanya Valentino secara perlahan dengan ekspresi ragu-ragu. Bab 418, Roh Jahat yang Tak Bisa Diusir. Orang-orang yang di belakang BMW, serta dua satpam dan Angel, memandang Valentino dengan heran. Kapten Satpam bernama Kak Stefanus ini tidak mungkin datang kemari untuk menjemput Valentino, kan? Tanpa diduga, saat mendengar ucapan Valentino, Kapten Satpam itu tercengang, lalu melihat Valentino dengan menyipitkan mata dan berkata dengan cemberut. Menjemputmu? Siapa kamu sampai aku datang menjemputmu? Ini, hahaha. Pemuda BMW itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wajah Angel sedikit memerah karena malu, memelototi Valentino dan segera menarik Valentino menjauh. Sedangkan saat ini, Valentino pun merasa sedikit canggung, tapi dia tidak sama sekali bergerak. Awalnya ingin memberi Angel kejutan, tetapi masalah ini menjadi. Mungkinkah Hendrik tidak menangani masalah ini dengan baik? Tidak mungkin, kan? Valentino berpikir, sepertinya aku masih harus menelpon Hendrik. Bram. Saat Valentino mengeluarkan ponselnya, dia tiba-tiba mendengar suara deru mesin mobil. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat mobil sport berwarna biru berlari ke arah mereka dan semua orang pun mundur untuk membuka jalan. Mobil sport ini seperti harimau yang meraung di tengah malam,
dengan keempat roda mencengkeram tanah dan sasis yang sangat rendah. Banyak orang langsung mengkhawatirkan, jika tiba-tiba rem kejut, apa mungkin bodi mobil bawah itu akan langsung tergores. Bram. Sebuah mobil sport berwarna biru tiba-tiba mengempaskan ekor mobil dan berhenti di depan hotel. Audi R8, dengan mesin V10, 7 gigi yang dipasang di tengah untuk menggerakkan 4 roda dengan kuat, tampak sebuah mobil sport yang sangat sempurna. Versi yang paling murah saja seharga lebih dari 3,8 miliar dan versi paling mahal sekitar 4,6 miliar. Sejak kemunculan mobil ini, mobil-mobil dari belasan pemuda yang membawa BMW itu jadi tersingkirkan. Aduh, Tuan Muda telah datang. Begitu Kapten Satpam Stefanus melihat mobil itu, dia langsung menyapanya dan secara langsung membukakan pintu untuk pemilik mobil. Drap! Sebuah kaki kiri dengan sepatu kulit Gucci berwarna coklat mengkilat muncul dari pintu mobil. Dalam sambutannya ke Stefanus, seorang pemuda berusia 20-an itu keluar dengan wajah bangga. Setelah berjalan keluar, pemuda itu berdiri di dekat pintu dan mengendurkan dasinya. Pemuda ini mengenakan setelan jasda eksekutif kelas atas yang sangat terkenal dan jam tangan Patek Philippe yang bersinar di tangannya. Dengan ekspresi elegan di wajahnya dan temperamen yang bisa dilihat dengan sekilas bahwa dia adalah seorang pria gentleman. Bukankah ini Tuan Muda Frederick? Itu Tuan Muda Frederick. Lagi-lagi Tuan Muda Frederick berganti mobil. Kedua satpam itu langsung mengenalinya. Tidak hanya mereka, tetapi belasan wanita cantik yang berdiri di pintu, semua mengenalnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Frederick ini adalah tamu terhormat hotel mereka. Dalam 1 tahun, dia telah menghabiskan lebih dari 6 miliar di sini, dengan rata-rata puluhan juta rupiah per hari, makanya bisa dianggap sebagai tamu paling terhormat. Bahkan beberapa orang di kalangan pemuda BMW di sana pun mengenali Frederick. Putra tertua dari keluarga Willianto di kota Neo, Frederick Willianto. Keluarga Willianto ini sebenarnya sedikit tidak memenuhi syarat dianggap sebagai keluarga kelas atas nomor 2. Akan tetapi, mereka itu hanya mengandalkan sebuah hubungan yang meletakkan dasar bagi status mereka di kota Neo. Keluarga Brianto yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Neo, memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Willianto. Dikatakan bahwa bibinya Frederick menikah dengan putra ketiga dari keluarga Brianto. Dengan hubungan ini, status keluarga Willianto secara alami jauh lebih tinggi daripada keluarga lainnya. Bahkan keluarga Kusuma pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga Kusuma memang hampir tidak bisa masuk ke dalam jajaran 4 keluarga besar, ditambah lagi sejak kematian Tuan Besar Kusuma, keluarga itu secara bertahap menurun, sampai berada di peringkat terbawah dari 4 keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga Willianto sama sekali tidak perlu memandang wajah keluarga Kusuma. Tuan Muda Frederick! Tuan Muda Frederick! Staf Hotel Pulau Paradise, serta beberapa pemuda BMW itu, semuanya menyambut Frederick. Frederick pun mengangguk dengan tatapan elegannya. Valentino yang melirik Frederick sekilas pun langsung kehilangan rasa minat, lalu dia mengambil ponsel dan bersiap untuk menelpon Henrik. Waduh, ini bukankah ini Angel? Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar sangat centil dan bercampur dengan ejekan masuk ke telinga Valentino. Mendengar suara ini, Valentino dan Angel menoleh tanpa sadar. Karena bagi Valentino dan Angel, suara itu sangatlah tidak asing. Tidak hanya Valentino dan Angel, tetapi orang-orang di sekitar juga tercengang, Angel. Banyak orang secara tidak sadar melihat adegan di sekitarnya, kata-kata yang menarik perhatian semua orang di sekitar. Valentino menatap gadis yang di kejauhan dengan menyipitkan mata. Chloe. Gadis yang sudah lama tidak bertemu itu, tiba-tiba muncul di sini. Dia itu benar-benar roh jahat yang tidak bisa diusir. Pikir Valentino. Melihat Chloe mengenakan gaun berwarna hitam panjang, menunjukkan sosoknya yang anggun, dengan riasan halus di wajahnya dan kutek warna-warni di jari-jarinya. Pada saat ini, dia meringkuk ke samping Frederick seperti burung, menatap Valentino dan Angel dengan ekspresi menghina. Mata Valentino sedikit menyipit, Chloe ini, dari yang awalnya bersama dengan Howitt, lalu sama Pak Burham, dan sekarang bersama Frederick. Sejauh yang Valentino tahu, beberapa hari ini telah mengganti 3 pria, sedangkan yang tidak tahu, entah sudah berapa banyak. Harus mengatakan bahwa Chloe ini benar-benar gadis yang luar biasa, yang dapat dicintai oleh semua orang. Namun, Valentino juga sangat mengagumi Chloe, karena dia tahu bagaimana menggunakan sumber daya dan menggunakan ketampanan sosoknya yang sempurna. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Setiap kali mencari pria baru, pria itu lebih kaya dari pria sebelumnya. Sekarang, dia mendekati Frederick yang merupakan seorang pemuda bangsawan itu, yang telah menjadi orang kelas menengah di kota Neo. Chloe! Angel mau tak mau berseru saat melihat wajah Chloe dengan jelas.
Pertama-tama Angel melihat dengan keheranan, kemudian kenangan yang tak terhitung melintas di pikirannya. Bagaimanapun, dia dan Chloe telah saling dekat seperti saudara perempuan sendiri selama 7 atau 8 tahun. Angel tidak bisa melupakan hal-hal itu, tetapi Chloe sama sekali tidak punya niat untuk mengenal masa lalu. Yo, Angel, kamu masih mengingatku ya? Kupikir kalian semua sudah melupakanku. Chloe memasang ekspresi main-main di wajahnya. Melihat Chloe berbicara dengan Angel, staf hotel dan para pemuda BMW yang kebingungan pun segera tutup mulut rapat-rapat. Chloe, apa kalian saling kenal? Frederick melirik Valentino dan Angel. Pertama-tama, dia dikejutkan oleh kecantikan Angel, kemudian saat menatap Valentino, muncullah tatapan menghina di sudut matanya. Valentino yang berlagak sok hebat seperti ayam berkokok, lalu pakaiannya yang murahan dan juga motor roda 3 butuh di sebelahnya, hampir membuat wajahnya tertulis 2 kata tak berguna. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Aku pernah menjalin hubungan sebagai saudara perempuanku sendiri. Benar, kan? Angel? Kalian lihat, saat aku baru saja melihat satu kalimat aku mencintaimu Angel di sekitar sini, aku merasa itu Angel saudara perempuanku. Akan tetapi, sepertinya aku sudah menghayal, haha. Ucap Chloe dengan ekspresi menghina. Yang lain juga tertawa. Padahal, saat Chloe memanggil Angel barusan, banyak orang sedikit terkejut. Namun, sekarang setelah mendengar Chloe mengatakan itu, yang lain juga mengerti. Di kota Neo, ada banyak orang bernama Angel, kan? Hanya mengandalkan suaminya Angel yang mengendarai motor roda 3 yang rongsokan, bisa membuat nama Angel terpampang di seluruh kota? Bab 419, Tukang Pungut Barang Bekas. Begitu melihat sikap Chloe yang seperti ini, Angel berhenti memikirkan masa lalu. Angel menarik tangan Valentino dengan wajah masam sambil berkata pelan. Valentino, ayo kita pergi. Ah, Angel, jangan-jangan kalian datang naik motor roda 3? Ya ampun. Chloe berpura-pura menutupi mulutnya dan menampilkan ekspresi terkejut, lalu dia berkata, bukannya Valentino punya uang untuk membeli villa? Kenapa sekarang dia tidak mampu membelinya lagi? Di mana BMW kalian? Ekspresi Angel semakin masam, tapi dia tidak akan mengatakan terlalu banyak informasi pada Chloe. Biar kupikirkan, jangan-jangan mobil dan rumah itu hanya sewaan. Atau mungkin sebelumnya Valentino hanya kredit uang pinjaman untuk berpura-pura jadi orang kaya. Lalu sekarang dia tidak mampu membayar utangnya lagi dan membawamu kemari untuk memungut barang bekas. Chloe berpura-pura berkata dengan serius, ekspresinya sangat mengejek. Namun, setiap kalimat yang dikatakannya malah membuat senyum sinis Valentino semakin mendalam. Karena itu, Valentino menyimpan ponselnya. Dia memutuskan teleponnya dengan Hendrik karena dia ingin melihat drama apa yang akan dimainkan Chloe hari ini. Kenapa kalian tidak mengatakan apapun? Jangan-jangan kalimatku benar? Chloe berpura-pura kaget. Para karyawan hotel, Frederick, serta belasan pemuda di belakang BMW itu juga melihat semua ini. Ternyata Valentino dan Angel bukanlah temannya Chloe dan Tuan Muda Frederick, tapi mereka adalah musuhnya Chloe. Chloe, aku harus mempermalukanmu berapa kali sebelum akhirnya kamu menyadari kenyataan hidup? Tanya Valentino dengan tenang. Kamu mempermalukanku? Chloe tertegun sebelum tersenyum sambil berkata. Kamu mempermalukanku apa? Kalian hanyalah saudara jauh keluarga Kusuma. Berani sekali kamu bilang ingin mempermalukanku. Apa kamu tahu bahwa Tuan Muda Frederick adalah satu-satunya putra keluarga Willianto, orang yang akan menjadi kepala keluarga Willianto? Sementara itu, aku akan menjadi nyonya kepala keluarga. Kalau dihitung dari tingkatan keluarga, seharusnya kalian memanggilku Bibi. Hahaha. Chloe tertawa terbahak-bahak. Frederick mengerutkan alisnya perlahan. Namun demi menjaga kehormatan Chloe, dia tidak mengatakan apapun. Chloe, sebenarnya kenapa kamu bisa berubah jadi seperti ini? Dulu kamu tidak begitu. Angel menghela napas panjang. Mendengarnya, Chloe tertegun sesaat sebelum mengerutkan alisnya sambil berkata. Jangan omong kosong. Memangnya apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Ayo pergi, Frederick. Aku tidak ingin berbicara dengan tukang pungut sampah. Kata Chloe sambil menarik lengan Frederick. Angel menggeleng kepalanya perlahan, kemudian dia menghela napas pelan tanpa mengatakan apapun. Hubungan teman baik pun rusak gara-gara uang. Frederick tersenyum pelan sambil melirik sekilas pada Angel dengan tatapan mengejek. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dengan arogan dan berjalan ke arah karpet merah.
Saat ini, belasan pemuda BMW itu baru mengerti bahwa ternyata Tuan Muda Frederick yang menyewa seluruh hotel ini dan juga menyuruh orang melapisi lantai dengan karpet merah. Chloe sendiri juga merasa sangat bangga, seolah dirinya adalah seorang ratu. Sambil menggandeng lengan Frederick, dia mengulurkan kaki untuk menapaki karpet merah itu. Tuan Muda Frederick, tunggu sebentar. Mendadak, Stefanus si ketua satpam meneriaki Frederick sambil menghentikan langkahnya. Kenapa? Frederick mengerutkan alisnya. Ekspresinya terlihat kurang senang. Malam ini, hotel ini sudah dipesan orang. Jadi, hotel ini tidak menerima tamu. Meski ketua satpam ini gugup sekali, dia menjelaskan secara terpaksa. Apa? Frederick tertegun sesaat sebelum menatapi Stefanus dengan kaget. Chloe dan belasan pemuda BMW juga terbelalak, mereka semua kebingungan. Bukan Tuan Muda Frederick yang menyewa hotel ini. Benar, Tuan Muda Frederick. Saat Anda menelpon saya, telepon sudah Anda putuskan terlebih dahulu sebelum saya sempat menjelaskan. Hari ini, hotel kami hanya melayani satu orang. Ekspresi Stefanus kaku sekali. Dia menjelaskan dengan was-was, takut membuat Tuan Muda Frederick marah. Apa kamu sedang mempermainkanku? Begitu Frederick merasa gengsinya jatuh, dia langsung melototi Stefanus. Stefanus memucat, dia segera menunduk sambil menjawab. Bukan, ini adalah perintah, jadi tidak ada yang berani melanggarnya. Konyol. Frederick mengedutkan bibirnya dengan tatapan merendahkan, kemudian dia bertanya. Katakanlah, siapa yang menyewa hotel ini? Biar kulihat seberapa besar harga diri orang itu. Ini, aku juga tidak tahu, hanya manajer umum yang tahu. Jelas Stefanus. Kalau begitu, panggil manajer umum kalian. Ekspresi Frederick saat ini dingin sekali. Manajer sedang ada di lantai atas, beliau yang memimpin proses dekorasi kamarnya sendiri. Jelas Stefanus. Kemudian, dia menjelaskan lagi dengan wajah masam. Tuan Muda Frederick, harap jangan persulit kami. Hari ini benar-benar tidak bisa. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda masuk. Frederick melirik sekilas pada Stefanus dengan amarah membara. Rasanya gengsinya sudah hancur. Aku ingin bos kalian keluar untuk meminta maaf padaku. Frederick menatapi Stefanus. Hei. Valentino terkekeh pelan sambil mengelus hidungnya tanpa mengatakan apapun. Jangan harap Frederick bisa mendapatkan keinginannya seumur hidup ini. Karena dia bahkan tidak tahu siapa bos hotel ini sekarang. Apa yang kamu tertawakan, Valentino? Untuk apa kamu di sini? Kenapa kamu masih belum pergi? Chloe langsung membalikkan tubuhnya sambil memarahi Valentino. Mulanya mereka sudah malu karena tidak bisa memasuki hotel. Sekarang begitu menyadari semua ini dilihat Valentino dan Angel, Chloe jadi semakin emosi. Awalnya dia ingin memasuki hotel untuk pamer di hadapan Angel. Namun sekarang, dia bahkan tidak berhak menginjak karpet merah itu. Kami datang untuk menginap di hotel ini, kenapa kami harus pergi? Bukankah orang yang tidak berhak masuk ke hotel yang seharusnya pergi? Valentino tersenyum mengejek. Apa katamu? Frederick membalikkan tubuhnya sambil menatapi Valentino dengan penuh emosi. Dia merasa kalimat Valentino itu sedang mengejeknya. Tuan Muda Frederick, jangan marah. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Stefanus membujuk Frederick. Masa siapapun bisa datang ke sini sesukanya? Kalau pemungut barang bekas saja bisa tinggal di hotel ini, maka seumur hidupku aku tidak akan datang ke sini lagi. Kata Chloe sambil mengedutkan bibirnya. Baik, Tuan Muda Frederick, Nona Chloe, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Stefanus mengangguk-angguk, lalu berteriak marah pada kedua satpam lainnya. Kenapa kalian tidak mengusir mereka? Apa kalian bisa menanggung akibatnya membuat Tuan Muda Frederick marah? Kedua satpam itu segera mendekat untuk mengusir Valentino dan Angel. Hei, mau menginap di hotel? Kami saja tidak bisa masuk, memangnya kamu kira dirimu siapa? Chloe tersenyum dingin sambil mengejek. Salah satu satpam menarik motor roda 3, sementara satpam lainnya langsung mendorong motor roda 3 itu ke arah Valentino. Kusarankan sebaiknya kalian tidak menyentuhku, kata Valentino sambil melirik sekilas ke arah satpam. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Cepat pergi! Si satpam akhirnya kehilangan kesabarannya juga.
sehingga dia memarahi Valentino dan mendorong motor roda 3 itu ke arahnya. Hentikan! Mendadak, terdengar sebuah suara teriakan yang menggelengar bagaikan petir. Gerakan kedua satpam itu langsung terhenti, kemudian mereka menoleh ke arah sumber suara. Frederick, Chloe dan belasan pemuda BMW juga melihat ke arah sumber suara itu. Seorang pemuda yang kira-kira berusia 30-an yang berpakaian jas keren sedang berjalan ke arah mereka dengan ekspresi gugup. Di sebelah kiri jas pemuda itu tergantung papan nama berkilau yang bertuliskan posisinya di hotel. Bab 420, kamar tipe teratas yang harganya miliaran. Pak Brian! Belasan karyawan penyambut tamu dan para satpam menyapa orang tersebut dengan hormat. Tuan, kenapa kalian menahan Tuan? Brian Tanadi, sang manajer umum hotel ini melambaikan tangannya. Ekspresinya tegang sekali, kemudian dia berjalan ke arah Frederick dengan langkah cepat. Mulanya Frederick tertegun, tapi kemudian dia tersenyum mengejek. Kelihatannya, Brian takut membuat dirinya marah. Si Stefanus melarang Frederick masuk karena dia tidak tahu keadaan. Kalau Brian, dia pasti memahami keadaan, kan? Memikirkan ini, Frederick dan Chloe jadi sok sekali. Seolah, saat ini merekalah orang paling berkuasa di sini. Ekspresi Stefanus si ketua satpam berubah jadi masam. Dia menjawab dengan suara kecil. Aku tidak tahu kalau tamu yang kita sambut hari ini adalah Tuan Muda Frederick. Angel menghela napas pelan. Kelihatannya, malam ini dia akan diejek Chloe lagi. Dapat dibayangkan bahwa nanti saat Chloe diundang berjalan di atas karpet merah, dia pasti akan menertawai Angel. Melihat Brian berjalan ke arahnya, Frederick berkata dengan ekspresi shock. Manajer Brian, malam ini kalian membuatku sangat tidak puas. Tuan Muda Frederick juga ada di sini. Mendengar perkataan Frederick, Brian tertegun. Seolah sedari tadi dia tidak menyadari keberadaan Frederick. Frederick tertegun, kemudian dia mengerutkan alisnya sambil berkata, Memangnya kamu tidak mendengar perkataanku? Malam ini, kalian membuatku merasa sangat tidak puas. Tidak puas ya, tidak puas? Apa hubungannya denganku? Tolong Tuan Muda Frederick menyingkir dan jangan merusak suasana hati tamu terhormat kami. Ekspresi Brian tenang sekali. Dia mendorong Frederick perlahan, kemudian dia berjalan langsung ke arah Valentino. Frederick langsung kebingungan. Berani sekali Brian mendorongnya. Selain itu, dia juga menyuruh Frederick minggir agar tidak merusak suasana hati tamu terhormatnya. Siapa itu tamu terhormatnya? Saking kagetnya, Frederick sampai melupakan luapan emosinya tadi. Saat ini, tatapan semua orang jatuh pada Brian. Brian mendorong Frederick dan berjalan ke hadapan Valentino, lalu dia membungkukkan tubuhnya. Tuan Muda Valentino, Nona Angel, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya sendiri yang pergi mendekorasi ruangan Anda berdua. Jadi, saya tidak menunggu Anda di sini, harap Anda berdua memberi hukuman. Kalimat Brian terdengar sangat penuh hormat. Ditambah lagi, saat ini dirinya membungkuk 90 derajat. Semua gerakan ini membuat orang-orang kaget. Astaga! Rokok yang tergantung di mulut pemuda BMW itu langsung jatuh di lantai. Sementara itu, Chloe dan Frederick melototkan mata mereka lebar-lebar sambil menatapi semua kejadian ini dengan tatapan yang tidak percaya. Sementara itu, para satpam ketakutan. Kalau begini, ternyata semua persiapan Hotel Paradise malam ini dipersiapkan untuk Valentino. Semua ini dipersiapkan untuk orang yang mengendarai motor roda 3 yang bobrok. Namun, tadi mereka sempat hendak mengusir pengemudi motor roda 3 itu. Bukankah ini cari mati namanya? Valentino, ini! Mata cantik Angel juga terbelalak besar. Dia menutupi mulutnya dengan tangan. Ekspresinya terlihat sangat tidak percaya. Aku sudah bilang, suamimu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Valentino tersenyum, lalu dia menggandeng tangan Angel lagi. Angel terdiam selama belasan detik. Kemudian, matanya mengerjap-ngerjap karena tersentuh. Dia menatapi Valentino sambil mengangguk kuat-kuat. Valentino tersenyum pelan, kemudian dia menatapi Brian sambil bertanya. Persiapannya sudah selesai? Benar, Tuan Muda Valentino. Semuanya sudah dipersiapkan untuk Anda dan Nona Angel. Kamarnya adalah kamar suite presiden di lantai teratas. Saya yang dekorasi sendiri, sudah selesai didekorasi. Nona Angel pasti puas. Nada perkataan Brian terdengar sangat percaya diri. Brian sudah menjabat sebagai manajer selama 5 hingga 6 tahun.
Jadi dia tahu elemen-elemen apa saja yang mampu menciptakan suasana romantis. Kamar-kamar yang didekorasinya sendiri mampu membuat pengunjung menginap lagi di hotel mereka. Jadi, apalagi kalau dia mendekorasinya dengan sangat detail kali ini. Mendengar kata-kata Brian, semua orang sangat terkejut. Kamar suite Presiden Hotel Paradise itu semalam harganya 1.998 juta. Benar, satu malam harganya hampir mencapai 2 miliar. Dengar-dengar bahkan karpet di dalam kamarnya saja adalah karpet beludru hitam. Jadi, kamar seperti apa itu? Kata mewah saja tidak cukup untuk mendeskripsikan kemegahan kamar itu. Saat ini, tatapan para wanita jadi penuh dengan rasa iri. Begitu juga dengan Chloe. Orang yang bisa tinggal di kamar itu baru bisa disebut ratu. Ayo! Valentino menggandeng tangan Angel untuk menapaki karpet merah itu. Manajer Brian! Kamu pasti salah. Mereka itu datang hanya naik motor roda 3. Apa kamu yakin mereka itu tamu kehormatanmu? Karena tidak rela, Chloe maju selangkah dan berteriak sambil menggertakkan giginya. Brian menjawab pelan tanpa menoleh ke arahnya. Kalau hal ini tidak perlu Nona khawatirkan. Dia bahkan sama sekali tidak ingin menjelaskan pada Chloe. Kamu! Ekspresi Chloe jadi semakin masam. Mendadak, dia membalikkan tubuhnya ke arah Angel sambil berkata dingin. Angel, silakan berpura-pura kaya. Aku mau lihat bagaimana ke depannya saat Valentino tidak sanggup membayar uang kredit dengan bunga tinggi. Apakah kalian akan menjadi pemulung di jalan? Mendengarnya, langkah Angel terhenti. Kemudian, dia menghadap ke arah Chloe sambil berkata dengan kesal. Chloe, aku tidak ingin mencari masalah denganmu karena dulu kita ini teman baik. Jadi, sebaiknya kamu tahu diri. Semua yang kuinginkan akan Valentino berikan padaku. Atas dasar apa dia memberikannya padamu? Apa karena selama 3 tahun ini dia tidak bisa apa-apa? Apa karena dia itu bajingan bagi semua orang? Atau karena sekarang dia mengendarai motor roda 3? Chloe maju 2 langkah sambil berteriak marah. Aku lupa memberitahumu bahwa sekarang Valentino sudah menjadi direktur eksekutif grup Kusuma. Semua karyawan grup Kusuma harus memanggilnya Presdir bukan bajingan seperti yang kamu katakan. Meski nada suara Angel sangat tenang, tatapannya terlihat sangat serius. Apa? Chloe tertegun sejenak sebelum mundur 2 langkah. Ayo pergi, jangan pedulikan dia, hanya membuang-buang waktu. Valentino berkata sebelum menarik tangan Angel dan berjalan ke arah karpet merah. Bohong! Semuanya bohong! Angel, kuberitahu ya. Seumur hidupnya, Valentino itu hanyalah bajingan. Selamanya dia tidak akan pernah menjadi orang kaya. Memangnya kenapa kalau dia menjadi presidir kalian? Dia bisa mendapatkan posisi itu pasti karena bergantung pada keluarga kalian. Kalian tidak akan bisa bahagia. Bagiku, selamanya Valentino tetaplah seorang bajingan. Chloe berteriak histeris di belakang mereka berdua, seolah dirinya mendapat tekanan berat. Mendengarnya, Angel mengernyit. Dia ingin berdebat lagi dengan Chloe, tapi Valentino menahannya. Memang ada beberapa orang yang pikirannya sudah tidak waras, jadi sama sekali tidak perlu dipedulikan. Kalau begitu, untuk apa Angel membuang-buang tenaganya untuk berdebat dengan Chloe? Plok, plok. Begitu Brian melihat Valentino dan Angel berjalan di atas karpet merah, dia langsung menepukkan tangannya. Tap, tap, tap. Para karyawan berlari keluar dari dalam hotel. Para karyawan hotel itu memegang keranjang yang dipenuhi kelopak bunga mawar. Sementara itu, karyawan pria memegang konfeti. Selamat datang, Tuan Muda Valentino dan Nona Angel. Semoga Anda berdua bersama selamanya.